Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat produktif, halo sobat kreatif semuanya. Dari Sabang sampai Merauke from another country. Selamat datang. Welcome in this video. Bersama saya Helia Rahmatunisa. Saya ingin berbagi sharing bersama teman-teman sahabat kreatif semua tentang digital marketing. Mungkin kata ini sudah sering kita dengar tentang digital marketing. What is that? Apa itu sebenarnya digital marketing? Ya, jadi digital itu adalah kalau bisa diartikan tidak harus dengan offline ya. Mungkin kalau pemasaran gitu ya. Kalau kita pergi ke pasar kan kita biasanya ada penjualnya, ada pembelinya secara langsung face to face gitu. Kalau digital kan berarti online. Kita tidak melihat langsung tapi ada keberadaan mereka gitu ya. Oke, kalau marketing itu sendiri apa sebenarnya? Market berarti pasar. Ada sebuah kegiatan pemasaran ya, baik itu menjualkan produk, mempromosikan, membeli gitu ya. Semua yang termasuk dalam kegiatan penjualan dan pembelian berada di sana. Nah, kalau digital marketing itu sendiri berarti sebuah kegiatan yang tidak harus kita lakukan secara offline ataupun secara tatap muka gitu ya. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang sangat masif ini teman-teman, kita tidak bisa lagi mengelakkan dari digital berarti gitu kan. Semua sektor sekarang sudah dimasuki oleh sektor digital, termasuk sektor marketing atau ekonomi itu sendiri ya. Kalau bahas ekonomi ternyata lebih lebar, jadi kita masuk saja kepada perincian hari ini tentang digital marketing. Oke, sampai sini kita bridging kepada materi berikutnya. Jadi apa yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita sharing hari ini ya, tentang apa saja objek yang ada di dalam digital marketing. Tentu sebagai seorang pelaku market gitu ya, marketer, maka kita harus mengetahui siapa yang akan menjadi subjek dan juga objeknya. Kalau subjek itu ya pelaku dari marketing itu sendiri, berarti orang yang menjual gitu kan. Kalau objeknya berarti orang yang akan membeli produk kita. Berarti kita hari ini ingin membahas tentang objek digital marketing. Oke. Nah, objek digital marketing pada pembahasan kali ini saya kelompokkan, saya klasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, jenis satu itu adalah pemirsa yang dijangkau. Saya sebutnya pemirsa ya, karena ibaratnya mereka adalah orang-orang yang akan melihat gitu kan. Tidak hanya melihat, tapi diharapkan dari proses berikutnya, membeli sampai menjadi seorang pelanggan tetap ya. Tidak hanya seorang, komunitas, kelompok, ataupun ya masyarakat gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang di mana pesan marketing kita dapat menyentuh gitu ya. Diharapkan ya tentu harapannya menjadi pembeli. Tapi lagi-lagi pemirsa dijangkau ini kan semua jangkauan. Nah, kalau ingin lebih spesifik, kita masuk kepada pemirsa yang ditarget. Pemirsa target ini adalah hasil dari pemirsa yang dijangkau, kemudian mereka yang ditargetkan dengan target-target yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya dalam melakukan penyampaian pesan marketing, maka kemungkinan dia akan mengambil tindakan sebagai hasil dari melihat pesan tersebut. Nah, pemirsa yang ditarget ini itu yang akan kita fokuskan pada pertemuan hari ini. Di mana pemirsa yang ditarget ini menjadi aset ya bagi seorang marketer dalam melakukan penjualan seperti itu di dunia digital marketing. Oke, kita masuk kepada pemirsa yang ditarget. Saya ingin mengklasifikasikan. Jadi pemirsa yang ditarget ini tuh saya kelompokkan berdasarkan ketiga hal. Pertama, kita bisa lihat dari demografi, minat, dan juga perilaku. Kalau demografi itu kita bisa pantau dari segi usia, jenis kelamin gitu ya, pendapatan rumah tangga, pekerjaan, tingkatan pendidikan itu juga bisa menjadi pengaruh menjadi standar seseorang dalam melakukan penjualan online atau lokasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ketika kita berada pada dunia digital marketing, ada objek yang akan disesuaikan berdasarkan ya targetnya tadi. Kalau misalnya kita ingin menjual pakaian anak-anak, maka usianya tentu dibatasi dong gitu. Nggak mungkin kita jual pakaian anak-anak yang masih bayi, kecil-kecil imut itu kita jual kepada kakek-kakek gitu kan. Ya tidak masuk gitu ya. Jadi di sini itulah fungsinya. Dari demografi ini kita bisa menentukan siapa target-target kita yang ingin kita bidik gitu. Atau berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita menjual pakaian muslimah gitu kan, nggak mungkin kita berikan kepada seorang laki-laki. Ya mungkin saja dia membeli, tapi kan tidak seintens dengan orang-orang yang langsung membeli gitu ya. Atau berdasarkan pendapatan rumah tangga, pekerjaan sangat menentukan sekali. Kalau kita ingin jual sebuah produk dengan seorang pekerja, maka kita nggak akan mendapatkan seseorang dengan ya mamanya ngomong dengan seseorang yang tidak bekerja gitu, pasti berbeda gitu ya.
atau tingkat pendidikan. Kita ingin menjual kepada seorang akademisi tentu berbeda dengan orang yang menjadi seorang tenaga kesehatan seperti itu ya. Maka ini menentukan, membantu kita dalam memetakan pemirsa target kita ya. Berarti berdasarkan hal-hal ini gitu dapat dikelompokkan. Oke. Yang kedua itu juga berdasarkan minat. Ya di minat itu seseorang intens atau tertariknya interestnya itu kepada apa gitu, pada produk apa, topik apa, aktivitas apa. Kita bisa gali, kita bisa tujukan kepada mereka-mereka yang memiliki minat yang sama dengan produk yang ingin kita tawarkan. Atau juga perilaku dari ketiga itu, di mana kecenderungan mereka untuk melakukan suatu kegiatan, destinasi, hobi gitu, itu bisa jadi pertimbangan dalam kita membidik target-target kita gitu ya. Oke, selanjutnya kita berada pada setelah menentukan siapa yang akan menjadi pemirsa target kita berdasarkan apa dan apa, maka kita menentukan level mereka. Oh, ternyata ada klasifikasinya juga ya, menarik sekali. Kenapa? Kenapa kita perlu untuk melepelkan mereka? Melepelkan, maksudnya mengklasifikasikan mereka berdasarkan levelnya. Karena untuk memudahkan bagi seorang marketer, pelaku digital marketing, dia tahu fokus utama, fokus kedua, dan fokus ketiga. Jadi kalau misalnya di pemirsa target utama, itu adalah orang-orang yang menjadi potensi besar, aset besar bagi seorang marketer. Kenapa? Ini adalah orang-orang yang menjadi fokus utama gitu ya. Mereka yang melakukan, mereka yang menjual, mereka yang langsung membelikan. Jadi kemungkinan besar mereka membeli itu ada gitu ya. Besar potensinya. Maka disinilah di target utama. Kalau di target sekunder 1, bisa jadi mungkin mereka melakukan tapi tidak intens. Atau mereka bisa membeli tapi untuk orang lain. Atau di target sekunder kedua, mungkin mereka tidak melakukan, tidak terlalu berminat, tapi misalnya ingin membelikan orang lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak menjadi target yang harus kita fokuskan sekali. Ya bisa dijadikan untuk aset ke depan, mungkin bisa jadi, tapi tidak menjadi fokus utama dari marketer. Kenapa hal ini dilakukan? Agar fokus dari tujuan kita tuh bisa tercapai. Oke, ini akan menjadi pembelajaran di kelas berikutnya. Kenapa kita harus mengklasifikasikan mereka? Oke, yang kedua, setelah kita mengklasifikasikan mereka, lalu bagaimana cara kita mendapatkan mereka sebagai pemirsa? Nah, kita bisa melakukan itu dengan akses berdasarkan tingkat kebutuhan. Misal kalau seorang wanita, dia sebagai seorang tenaga kesehatan kebutuhannya apa, misalnya atau mereka butuh pakaian yang seperti apa, atau jika dia seorang misalnya pendidik, dia kebutuhan tingkat tingginya apa. Kita bisa ketahui itu, sehingga mudah bagi kita untuk menentukan ini bisa menjadi target kita, pemirsa kita dalam sebuah toko kita gitu ya. Kita memiliki toko nih, tapi bentuknya online gitu ya. Nah, kedua, berdasarkan demografi tadi yang sudah dijelaskan jenis usia, jenis kelamin, usia maksud saya, kemudian lokasi tertentu yang bisa menjadi alasan untuk kita menjadikan dia sebagai target marketing kita gitu ya. Kemudian minat, kecenderungan seseorang atau juga perilaku ya, intensitas dia dalam melakukan sebuah tindakan. Oh, berarti dia sering berolahraga nih, bisa jadi produk ini cocok untuk dia gitu. Kalau produk kita ya berkenaan dengan apa yang dia sering lakukan gitu. Walaupun sebenarnya itu bisa jadi intens atau tidak, ya itu bisa menjadi tetap aset bagi seorang marketer. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan cara, lalu apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya seperti apa? Kita sebagai seorang marketer, penjual ya yang sudah memasuki digital marketing harus sering-sering melakukan 4 hal ini. Kenapa? Ini membuat kita tidak monoton. Jadi kita tidak akan ketinggalan dengan tren itu lagi apa. Kita harus sering melakukan riset gitu, riset pelanggan. Oh, pelanggan itu ternyata sedang hype itu sedang ini gitu. Jadi kita akan mengetahui what is the new trend sekarang gitu. Atau memberikan kuesioner online juga bisa. Biasanya di dunia akademisi sering seperti itu ya, melakukan kuesioner online gitu, diberikan pada mereka menjawab. Oh, ternyata mereka senangnya itu dengan sesuatu yang sifatnya misalnya comfort, mahal nggak apa-apa, yang penting barang itu berkualitas tinggi. Oke, gitu kan. Oh, berarti kita memiliki sebuah data, dan dari data inilah kita bisa melakukan ide-ide baru, terobosan-terobosan baru dari toko kita gitu ya. Studi internal ya bisa juga dilakukan, atau kita bisa melakukan dengan hal terkecil, wawancara dan orang sekitar, masyarakat tempat kita tinggal. Kita bisa lakukan itu. Ternyata kita dapat datanya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata
oh, kecenderungan seorang wanita untuk membeli hijab itu tinggi. Misal, produk kita yang kita jualkan adalah hijab. Berarti kita akan jualkan hijab itu bagaimana cara kita menawarkan kepada mereka gitu ya. Terus terobosan apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Baru kita masukkan nanti ya insight knowledge di situ gitu. Insight knowledge. Maksud saya knowledge product. Oke, insight knowledge. Oke, I'm sorry. Nah, seperti itu. Jadi keempat hal ini sering kita lakukan agar apa? Kita update terus gitu ya, tidak out of date gitu ya. Oke. Dan langkah berikutnya, kita harus sering memperhatikan hal-hal berikut ini. Kenapa kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini, sahabat produktif semua? Karena kita memulai dengan sesuatu yang ada gitu ya, memulai pelanggan yang ada. Kalau teman-teman sudah melakukan pelaku bisnis saat ini, sudah menjualkan produk, maka coba minta mereka untuk memberikan sebuah data agar bisa menjadi ide bagi kita semua. Atau kita bisa kalau misal baru memulai, kita bisa mulai dengan teman-teman terdekat gitu ya. Jadi kita akan mengetahui produk dan spesifik apa yang ingin kita berikan. Nah, langkah kedua itu juga tidak boleh ketinggalan kita lakukan. Kenapa? Untuk mengetahui ternyata ada penjual atau produk lain yang mungkin spesifiknya sama, tapi mungkin ada nilai plusnya beda. Dan apa yang harus kita unggulkan dari produk kita sehingga kita bisa menjual itu kepada mereka. Nah, jadi dengan memantau persaingan yang ada, ini membuat kita jadi mawas diri gitu ya. Mawas diri. Dengan begitu kita mengetahui oke, hal pembaharuan apa nanti yang akan kita berikan gitu. Oke, ini masih ranah-ranah pemirsa ya. Artinya target atau objek dari digital marketing gitu. Langkah yang berikutnya, jangan lupa untuk selalu memperkaya literasi. Teman-teman, kenapa kita perlu melakukan perkaya literasi tentang digital marketing itu sendiri? Karena kita itu hidup di zaman yang sangat-sangat cepat sekali perubahannya ya gitu. Apalagi seorang misal tren sekarang cepat berubah. Apa yang sedang tren sekarang itu biasanya hype dan cepat sekali digemari, diminati oleh orang lain. Maka kita harus sering untuk memantau dan melihat perkembangan yang ada. Dengan begitu tidak bosan bagi target kita gitu. Dan biasanya kecenderungan itu dapat berubah seiring dengan teknologi gitu, tren-tren terbaru seperti itu. Dan kenapa kita harus melakukan ini? Ya itu adalah sebuah usaha ya gitu untuk memperbaharui, memperkaya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung dengan perkaya literasi ini seperti apa, maka bisa dilakukan dengan cara wawancara orang terdekat, bertanya kepada orang yang sudah melakukan. Itu bisa sekali menjadi solusinya. Misal ketika dia sudah berjualan, kita baru akan memulai, maka kita menentukan sebenarnya kalau saya berjualan seperti ini, berjualan misalnya pouch gitu ya bagi seorang awat, kira-kira menurutmu ini seperti apa dan siapa saja yang orang yang suka? Ternyata dari sudut pandang si A gitu ya, dia suka dengan produknya. Kenapa? Produknya itu kecil, mudah dibawa atau segala macamnya. Atau orang lain akan memberikan sebuah pendapat, saya kurang suka dengan ini. Kenapa? Karena menurut saya kurang besar gitu. Atau misalnya terlalu mahal atau misalnya terlalu murah. Itu bisa menjadi literasi bagi kita. Oh, ternyata dari sudut pandang ini kita bisa mulai. Atau kita bisa bertanya ya kepada seorang yang sudah melakukan produksi itu sendiri gitu. Jadi kita bisa mengetahui sudut pandang dia gitu ya. Kita mengetahui ternyata kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk sehingga kita bisa memantapkan kembali pemirsa yang kita tuju, yang kita bidik itu gitu ya. Memantapkan dan memastikan kembali gitu ya bahwa pemirsa itu yang kita target itu adalah mereka-mereka yang berdasarkan tadi ada riset ada demografi tadi yang kita berdasarkan kebutuhan mereka gitu. Itu adalah faktor dan penunjang utama agar kita bisa menentukan mereka sebagai target kita, target pemirsa ya. Tidak lagi hanya sekedar dijangkau, tapi sudah menjadi sebuah aset yang ke depan itu akan memberikan sebuah efek positif lah bagi seorang marketer gitu kan yang diharapkan. Oke, next. Ya, ternyata see you next meeting. Oke, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa kita sharing hari ini tentang digital marketing berkaitan dengan objek digital marketing gitu. Semoga apa yang sudah kita sharing hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa memberikan dampak yang positif. Teruslah berbagi, teruslah sharing. Semoga dapat
dapat terus menjadi seorang pribadi yang kreatif, positif, dan terus bisa berbagi. Oke, seperti itu ya mungkin teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang sudah menonton dan melihat video ini, thank you very much. May it will not wasting your time. I hope there's a lot of insight. Saya berharap ini semua ada pelajaran dan manfaat yang bisa diambil sehingga bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai pejuang, petarung dari atau pembelajar digital marketing itu sendiri. Ya nggak masalah. Newbie sekalipun berhak untuk terus belajar gitu, berhak untuk berkembang gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you next meeting, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.